Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya Desa Reza Palevi di konten celotehan Reza yang ketiga. Kali ini saya akan merosting dikit hasil final AFF 2021 yang diselenggarakan kemarin malam. Ya, laga antara Indonesia melawan Thailand. Ya, kita semua tahu lah ya, hasil final kemarin Indonesia melawan Thailand itu berapa ya, cukup menyedihkan lah ya bagi penggemar sepak bola tanah air. Kebobolan 4-0, 4 gol tanpa balas, itu adalah skor yang sangat wow sekali. Ya, cukup kaget sih melihat hasil laga kemarin malam itu. Kebobolannya itu cepat sekali di babak pertama. Menit-menit pertama itu langsung kebobolan. 1-0. Di situ penikmat sepak bola tanah air itu merasa, aduh, kok gini amat sih? Itu. Ya, cukup miris sih. 4 gol tanpa balas itu. Dan yang paling menyedihkan itu di babak kedua itu langsung dibobol 3 gol tambahan. Nah, itu cukup, aduh, banyak yang menyayangkan hasil final leg pertama itu, ya termasuk saya sendiri sih. Gitu. Melihat permainan timnas kemarin itu, aduh, kayak kok gini amat sih, kok nggak ada kayak semangatnya gitu loh. Di babak pertama itu permainan cukup sengit, walaupun ya Indonesia nggak begitu menyerang sih itu. Tapi setidaknya di babak pertama akhir atau jelang berakhirnya babak pertama itu sempat ada satu peluang, yaitu dari Dewangga itu. Dan aduh, sayang sekali, bukannya gol, malah tendangannya melambung tinggi ke langit dan bolanya itu tidak tahu arahnya kemana gitu. Ya, cukup, awalnya itu cukup membuat semangat gitu, semangat para pemain timnas. Tetapi di babak kedua kok ya langsung kebobolan 3 gol tambahan itu. Cukup miris sih. Tapi ya memang segini nih itu kualitas pemain timnas kita itu. Ya, cukup kaget sih lihat hasilnya 4 gol tanpa balas. Padahal di pertandingan sebelumnya itu ya, walaupun kita selalu kebobolan, timnas kita selalu kebobolan di setiap pertandingan, baik itu melawan tim terendah yaitu Laos, Kamboja, sampai ke Singapura itu selalu kebobolan. Cuma ya timnas selalu menang besar gitu. Cuma hanya satu yang nggak kebobolan, melawan Vietnam, melawan timnya Engkong Pak Hang Seo, Kong PHS
itu ditahan imbang 0-0. Perjalanannya timnas sendiri itu di awal-awal AFF 2021 ini itu cukup meragukan. Ya, termasuk saya sendiri cukup meragukan. Karena ya media-media di luar itu bilang Indonesia itu sekelas Laos. Jadi tidak diperhitungkan untuk sampai jangankan lolos final, lolos fase grup saja tidak diunggulkan, apalagi lolos final atau jadi juara. Itu hal yang mustahil. Mustahil sekali. Dan hasil membuktikan di laga pertama AFF melawan Kamboja itu 4-2 hasilnya. 4 untuk Indonesia, 2 untuk Kamboja. Semua penikmat sepak bola di Indonesia khususnya melihat hasil laga pertama itu cukup kurang memuaskan. Karena kenapa? Karena yang dilawan timnas adalah Kamboja. Harusnya kalau kata netizen harusnya kita bisa menang besar tanpa kebobolan melawan Kamboja. Harusnya, menurut netizen, bukan menurut saya. Dan yang cukup mengagetkan itu kita kalah penguasaan bola oleh Kamboja. Nah, itu yang netizen plus 62 dan penikmat sepak bola tanah air itu merasa pesimis. Walaupun menang 4-2, tapi menang rasa kalah. Itu. Terus di laga kedua itu Laos versus Indonesia. Berapa skornya? 5-1. Itu cukup tidak membuat para netizen plus 62 dan penikmat sepak bola tanah air kita itu terasa terasa bangga terhadap timnas kita, dan media-media pun nggak begitu menyoroti soal perkembangan tim asuhan Sintayong itu. Dan kebobolan 1 gol itu adalah hal yang paling berharga bagi timnas Laos. Karena Laos selama AFF itu hanya mampu mencetak 1 gol, dan itu di gawang timnas Indonesia. Mantap kan? Itu. Lalu baru di laga melawan Vietnam itulah yang jadi pemantik para netizen dan penikmat sepak bola tanah air itu merasa terkejut. Kok bisa timnas Indonesia yang kata media luar itu seperti setara dengan timnas Laos itu imbang melawan Vietnam. Ayo, imbang 0-0 tanpa gol sama sekali. Nah, itulah yang membuat para netizen dan media-media lokal Indonesia
termasuk itu apa ya, langsung menyoroti perkembangan pemain timnas Indonesia langsung gitu. Dan puncaknya itu melawan Malaysia. Puncaknya itu melawan Malaysia, dan melawan Malaysia 4-1. Di babak pertama itu bukan babak pertama tapi menit pertama itu Indonesia kebobolan 1 gol yang dilesakkan oleh Koki Leswaran. Lalu timnas membalas dengan skor imbang, lalu 2-1 di babak pertama. Lalu di babak kedua baru menambah 2 gol lagi, yaitu 4-1. Itulah yang membuat netizen plus 62, masyarakat Indonesia dan penikmat sepak bola tanah air itu merasa wow gitu. Hebat ya timnas. Akhirnya ya tahu sendirilah ya. Langsung dipuji sana sini, langsung kayak apa ya, saling merosting. Padahal sebelum Indonesia melawan Malaysia itu netizen Malaysia yang sombong. Netizen Malaysia yang sombong, kayak seakan-akan Malaysia itu sudah menang, pasti sudah menang. Karena tahu sendiri lah ya, Malaysia punya satu kartu as sebetulnya, satu pemain yang sangat wow, yaitu Dion Kool. Sengaja dimainkan di pertandingan penentuan Malaysia untuk lolos ke fase selanjutnya. Itu dimainkan Dion Kool, tapi alhasil nihil. Semua netizen Malaysia itu bungkam. Dan kebetulan di Malaysia pada saat itu langsung terjadi banjir. Jadi netizen Malaysia itu tidak sempat merosting ataupun sejenisnya, meluapkan kekecewaannya atau gimana gitu terhadap permainan timnas Malaysia melawan Indonesia gitu. Jadi ya saat netizen Indonesia itu menyerang balik netizen Malaysia, itu pasti alasannya itu kasihanilah kami sedang dirundung bencana banjir ya. Ya iya sih, memang di Malaysia itu pada saat itu terjadi banjir sangat besar itu. Dan ya lalu melawan Singapura dengan kesombongan netizen plus 62 itu kayak ya menggebu-gebu gitu. Media mulai menyoroti, lalu semua masyarakat pun mulai menyoroti permainan timnas. Alhasil leg pertama imbang 1-1. Dan sebetulnya itu cukup miris sih, cukup miris karena dari babak penyisihan grup menang melawan Malaysia 4-1. Di laga selanjutnya setelah banjir pujian dari netizen, dari rakyat Indonesia, dari semuanya, dari media termasuk, langsung nggak
bisa kayak menang, ya minimal menang 1-0 lah itu, tapi imbang 1-1 di leg pertama itu ya cukup mengecewakan sih itu. Namun ya di leg kedua kita bisa mampu membalikkan kedudukan, menang 4-2. Itu pun dengan cara dramatis. Dengan cara dramatis loh. Kok bisa dengan cara dramatis? Iya. Ya, dramatisnya itu kayak 3 kartu merah. Jadi timnas Indonesia pada saat leg kedua itu melawan 9 orang pemain. 9 orang pemain selama babak pertama dan babak kedua sampai perpanjangan waktu. Lalu di akhir-akhir perpanjangan waktu kipernya Singapura kena kartu merah, jadi melawan 8 pemain. Nah itu loh, tidak bisa menang, harus perpanjangan waktu. Dan yang bikin deg-degan itu pas babak kedua mau berakhir, Indonesia dapat tendangan penalti. Maksudnya Singapura dapat penalti itu, dan alhamdulillah saja tidak gol. Coba kalau gol, langsung kayak menampar gitu. Masa melawan 9 pemain itu kalah itu, dan untung saja itu menang 4-2. Nah disitulah banjir pujian, banjir kayak overproud gitu ya. Tahu lah ya siklus timnas itu bagaimana. Timnas main terus awalnya nggak dapat gak ada perhatiannya sama sekali oleh manapun itu. Bahkan setiap pertandingan pun sepi penonton. Namun gilirannya menang terus, langsung media, netizen, rakyat Indonesia, lalu semuanya itu banjir pujian. Lalu jadi overproud. Akhirnya apa? Kalah. Itu sudah bolak-balik mulai zaman Baula, zaman 2010 lalu hingga sekarang diulang lagi. Ya merayakan sih sah-sah saja, namun jangan sampai berlebihan gitu. Saya pernah lihat video TikTok atau video TikTok dan reelsnya PSSI itu sampai meluapkan kegembiraan. Yes, lolos final. Ya wajar sih para pemain sampai seneng segitunya. Cuma ya jujur ya, menurut hati kecil saya itu, aduh kalau gini kalah nanti. Bener. Leg pertama final melawan Thailand digulung 4 gol tanpa balas. Ayo. Dari sini
kita tidak bisa menyalahkan apa para pemain, tidak juga pelatih Sintayong juga tidak. Sintayong justru sangat berjasa dalam memperbaiki pola permainan timnas Indonesia itu. Cuma kan tahu sendiri kan siklus timnas itu gimana. Jadi kalau overproud langsung dipuji secara berlebihan seakan-akan timnas mau juara, kenyataannya runner up lagi. Ayo, siapa yang salah ini? Ya kita ini yang salah. Apresiasi boleh, cuma jangan terlalu overproud gitu. Kita apresiasi, selamat timnas mendapat bisa lolos sampai final. Ya itu termasuk prestasi sih. Itu dari transisi antara Simon hingga ke Sintayong itu ya sedikit agak menanjak gitu. Nah, untuk di leg kedua itu banyak yang berharap semoga timnas menang 5 gol tanpa balas. Hei, berat. Abot. Berat lawannya. Itu ya semoga saja menang. Tapi ya kalau 5 gol itu mustahil lah ya. Mustahil itu. Tapi ya bisa saja sih timnas menang 5 gol tanpa balas lawan Thailand. Ya mungkin saja pemain timnas Thailand tiba-tiba kena Omikron atau kena santet dukun-dukun dari Indonesia. Kan nggak tahu gitu. Kan katanya ada persatuan para dukun menyantet, bukan menyantet ya kayak kirim jurus gitu supaya timnas bisa menang dan juara AFF pertama kali. Ya kalau juara sih kalau untuk tahun ini gak berharap. Peluang terbesarnya itu runner up sekitar 90%. Sisanya keajaiban timnas juara. Ya. Oke, sekian dari celotehan saya yang gak berguna ini. Pesan yang didapatkan adalah kita dukung timnas itu jangan sampai berlebihan gitu. Jangan sampai membuat mental pemain itu semakin kayak di atas angin gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ya bakal kalah gitu. Kan tahu sendiri siklus timnas Indonesia itu seperti apa. Main lalu tidak diperhatikan, menang terus, media, masyarakat, netizen mulai menyoroti dan overproud, kalah, repeat. Oke, harapannya semoga timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong itu bisa mendongkrak lah reputasi timnas yang
sempat hancur lebur, kayak bubur itu. Ya semoga saja bisa lolos Piala Asia 2023. Amin. Kita doakan sajalah. Dan jangan terlalu berharap lebih sih. Tuh. Sadar diri itu perlu. Gitu. Optimis juga perlu, tapi sadar diri juga perlu. Gitu. Ya, optimis dan sadar diri itu harus seimbang. Tuh. Kalau optimis tapi nggak sadar diri akan kemampuan, tapi kita optimis ya bisa sih, cuma ya itulah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.